Saudara-saudari sekalian, salam jumpa. Hari ini kita memasuki minggu kedua masa Prapaskah. Masa di mana kita diberi kesempatan untuk menimba rahmat Tuhan melalui doa, puasa, dan juga amal kasih. Apakah saudara-saudari sekalian sudah menikmati rahmat Tuhan tersebut? Setiap tahun pada minggu Prapaskah yang kedua, kita akan mendengarkan kisah tentang Yesus yang menampakkan kemuliaannya di puncak gunung. Marilah kita sekali lagi mendengarkan kisah tersebut. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Saudara-saudari sekalian, peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya di puncak gunung itu bukan hanya manifestasi kebetulan dari kemuliaan Yesus, tetapi sebuah gambaran tentang kemuliaan yang akan diterima melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Nampak pula dalam kisah ini Musa dan Nabi Elia, 2 tokoh penting dalam Perjanjian Lama. Mereka berdua dipilih bukan karena kewibawaannya, tetapi karena maksud dan kasih karunia Tuhan sendiri. Karena itu, mereka juga mengalami atau menyaksikan kemuliaan Tuhan yang nampak dalam pengalaman hidup yang berbeda di tempat yang sama, yaitu di Gunung Horeb. Saudara-saudari sekalian, setelah melihat kemuliaan Tuhan yang nampak dalam semak duri yang bernyala, Musa kemudian diutus untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan setelah menyaksikan kemuliaan Tuhan yang tampak dalam suara angin sepoi-sepoi basah, Elia diutus kembali ke jalannya untuk bekerja segiat-giatnya demi kemuliaan Tuhan. Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah juga orang-orang yang menyaksikan kemuliaan Tuhan. Ketiganya dipilih Yesus bukan karena mereka adalah orang-orang kepercayaan, tetapi berdasarkan maksud dan kasih karunia Tuhan sendiri. Yesus tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang dapat diandalkan untuk menjadi saksi dan sanggup menjaga rahasia penglihatan yang mereka alami. Bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk diwartakan ketika waktunya telah genap. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hari ini sebenarnya saya mau mengajak saudara-saudari sekalian untuk merenungkan ungkapan isi hati Petrus ketika menyaksikan kemuliaan Tuhan di puncak Gunung Tabor. "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Pertama-tama saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah saudara-saudari sekalian merasa bahagia
berada di tempat di mana Anda berada saat ini. Berusahalah untuk mengatakannya secara jujur. Saudara-saudari, Rasul Petrus adalah seorang pribadi yang unik dan selalu mengatakan apa yang ia alami dan apa yang ia rasakan secara spontan. Merasa senang, merasa gembira, merasa bahagia, susah, sedih, marah, ataupun kecewa. Sangat berbeda dari murid-murid Yesus yang lain, khususnya Yakobus dan Yohanes yang saat itu juga turut menyaksikan kemuliaan Tuhan. Di sini saya sangat yakin bahwa ungkapan hati Petrus itu bukanlah sebuah manipulasi, tetapi sebuah ungkapan hati yang mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan Tuhan itu tidak dapat dilukiskan, tetapi nyata dan dapat ditemukan melalui hal-hal yang menjadikan kita bahagia. Oleh karena itu, kemuliaan Tuhan bisa kita temukan dalam hidup setiap hari jika kita bahagia. Tentunya ada banyak hal yang bisa membuat kita bahagia. Salah satunya adalah dengan menikmati apa yang kita miliki saat ini di tempat kita berada. Saudara-saudari sekalian, seringkali saya ditanyai seperti ini. Patir itu betah ya tinggal di Jepang? Atau Romo itu bahagia ya tinggal bersama orang Jepang? Atau Romo tinggal di Jepang itu enak ya? Biasanya saya tidak langsung menanggapi pertanyaan seperti ini dengan sebuah jawaban. Karena jujur saja ya, itu sangat bergantung pada keadaan dan suasana hati seseorang. Namun saya juga tidak bisa memungkiri keadaan yang sebenarnya, bahwa saat ini saya tinggal bersama dengan saudara-saudari yang punya karakter unik, yang sifat dan kelakuannya tidak semuanya menyerupai Rasul Petrus. Saya tinggal bersama orang-orang yang tidak mudah mengungkapkan perasaannya atau minim ekspresi. Orang-orang yang tidak sibuk dengan urusan orang lain. Orang-orang yang tidak mudah untuk membagi masalahnya. Orang-orang yang tidak suka membuat orang lain repot dengan masalahnya. Sehingga tidak heran jika banyak orang yang akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya lebih cepat. Saya juga tinggal bersama orang-orang yang sangat menjaga perasaan orang lain, yang tidak mudah membuat orang lain tersinggung dan marah. Orang-orang yang sangat menjaga sopan santun dalam bertutur kata dan berperilaku. Saya juga menikmati hidup bersama orang-orang yang punya budaya malu cukup tinggi dengan prinsip lebih baik mati daripada hidup menanggung malu. Dan juga orang-orang yang bermuka dua. Sebab di dunia ini tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa dipercayai. Meskipun itu saudara-saudari, kakak adik, bahkan ya orang tua sekalipun. Sebab ketika sebuah relasi menjadi buruk, maka orang akan dengan mudah untuk membagikan rahasia kita dan mengatakan hal-hal yang buruk tentang kita. Saya juga tinggal bersama orang-orang yang punya budaya membaca dan menulis, bukan mendengar, melihat, dan banyak bicara. Orang-orang yang sangat menghargai dan mengapresiasi karya orang lain, meskipun itu sangat sederhana. Dan juga orang-orang yang memiliki pola hidup, disiplin, dan etos kerja yang tinggi. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam lingkungan inilah saya belajar, bergulat, dan berjuang untuk mencari dan menemukan apa yang disebut dengan kebahagiaan sebagai suatu jawaban untuk pertanyaan tadi. Betah, enak, dan bahagia.
Karena saya percaya bahwa kemuliaan Tuhan juga nampak dalam diri mereka. Jadi saudara-saudari, butuh perjuangan untuk menikmati kebahagiaan di tempat kita berada saat ini. Saudara-saudari terkasih, seperti tokoh-tokoh yang hadir dalam kisah penampakan Yesus hari ini, kita sekalian diminta untuk hidup mulia di hadapan Tuhan. Kita akan diutus untuk mewartakan kemuliaan itu melalui jalan hidup kita masing-masing. Dan saya percaya bahwa dengan kebahagiaan yang kita miliki, kita dapat menuntun sesama dari perbudakan menuju kebebasan, dari kesedihan menuju kegembiraan, dari keputusasaan menuju harapan, dari kegelapan menuju terang, dari kematian menuju kehidupan, dari isolasi menuju solidaritas, dari keraguan menuju kepercayaan, dan dari kebencian menuju cinta. Inilah yang Santa Teresa Avila katakan sebagai cinta kasih yang mahal harganya. Orang jenis ini akan melakukan apa saja yang ia buat demi kepentingan orang lain. Ia rela kehilangan 1000 hidup agar sedikit kebaikan dapat datang kepada jiwa yang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga dalam masa Prapaskah ini kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang mampu atau yang dapat memancarkan kemuliaan Tuhan kepada sesama. Semoga demikian. Tuhan memberkati.